Spesifikasi gas engine-nya full dedicated CNG, jadi bukannya solar yang dimodifikasi menjadi gas, itu betul-betul CNG. Pintunya 2 pintu geser kanan kiri dan 2 pintu sebelah kiri. Rute yang pertama kita siapkan adalah dari PIK Monas, Partai Jalan Monas, yaitu rutenya adalah dari Fresh Market ke Monas. Yang pertama, integrasi busway ini dengan koridor 1 dan 12. Terjadi integrasi dari PKD ini dengan koridor 1 dan 12. Kedua, koneksi antar moda dengan 2 stasiun kota dan stasiun Gambir. Jadi bagus sekali, jadi pengguna kereta api pun bisa interaksi dengan BKD ini. Tiga, menghubungkan antara perumahan, rumah sakit, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Jadi segala perinciannya terpenuhi. Insya Allah penumpangnya akan ramai. Rencana peluncurannya ini 5 Februari 2014. Jadi hari Rabu kita akan soft launching. Jadi rutenya kalau kita buka, itu yang paling utara itu Suci Center, Pelabuhan Morake, Pantai Mutiara, sebelumnya dari Kuit Junction, terus masuk ke Kota Tua, Monas, Wali Kota dan Tanjung, dan berpulang kembali. Kalau kita lihat rutenya ini bisa jadi gambar. Jadi kebutuhan halte busway integrasi dan halte existing dengan perbedaan warna. Jadi ada titik kebutuhan dan juga titik halte busway integrasi yang merah, dan yang hijau adalah halte existing busway. Kalau kita lihat dari potensi kelima, bahkan dalam masyarakat ini menghubungkan pemukiman berkembang, pemukiman yang Malaysia berkembang, dengan juga pemukiman yang sudah padat penduduknya, yang warnanya ungu ya. Yang merah adalah rumah sakit dan sekolah, dan yang kuning pusat perbelanjaan. Nah, ini saling terhubung. Mudah-mudahan ini akan ramai. Jadi kalau kita lihat dari halte per halte, pertama halte Fresh Market, kedua halte Ruko Bogova, ketiga halte rumah sakit Fik, keempat halte Suaka Marga Satwa, kelima halte sekolah Penabur, keenam halte jembatan Morake, ketujuh halte Green Bay Duit, kedelapan halte Pantai Mutiara, ke-9 halte SMK 54, 10 halte Landmark, 11 halte sekolah, 12 halte kampung, ke-14 halte Gedung Panjang, dan ke-15 halte Musim Papella, ke-16 halte Kota, 17 halte Bedok, 18 halte Olimo, 19 halte Mangga Besar, 20 halte Sawah Besar, 21 halte Harmoni, 22 halte Monas, 23 halte Wali Kota,
kembalinya sama Pak, seperti itu. Dari halte Monas kembali ke halte Jakarta. Rencana operasionalnya data rute umumnya jaraknya 19 kilo setelah kita lihat di survei, waktu tempuhnya itu 180 menit PP, jadi satu kali jalan itu 90 menit, headway-nya 10 menit, kebutuhan armadanya 18 bus, jadi 18 bus disiapkan untuk headway 10 menit. Kalau misalnya ingin lebih rapat lagi bisa saja ditambah headway-nya sesuai kembangan nanti. Kalau ditambah busnya 2 kalinya, headway-nya menjadi lebih kecil. Yang penting tugas itu loh, mesti buat stereo jalur. Ya. Kalau tidak pas sebenarnya nggak naik kalau dia mati. Ya. Mesti tugas. Nah, ya Pak. Nanti kita lihat apa. Trayek yang bersinggungan. Nah ini kemungkinan ada penolakan, tapi itu hal yang wajar. Nanti kita terus sosialisasikan. Itu di KWK. Kan tiketnya sih naik kan? Tiketnya lebih mahal. Ya memang kadang-kadang walaupun beda pelayanan itu tetap sudah Pak yang kelas-kelas. Dan pada intinya dia menolak awalnya dulu. Dan saya juga sampaikan bahwa KWK itu apa? operasi mana KWK kendaraan silahkan pasti dia akan, tapi kita ada di mana pesawat. Kan dia nggak sampai masuk pik kan KWK kan tidak sampai. Ya, dia tidak. Dia hanya sampai ke muara. Kadang-kadang sesama KWK Pak bersih dengan Pak Halte sudah berantem. Kita rekrut aja sopir. Bisa juga kita tahu. Sopirnya ada rekrut. Iya Pak. Kalau Jadi trayek yang gajinya berapa sopirnya? 2 kali UMP, 2,5. 5 jutaan ya. Dari sekitar kita mungkin UMP Pak ditambah Ini Transjakarta kan mesti ada. iya. ya. Jadi UMP tambah uang transportan dan tambah uang perjalanan aja Pak. 5 jutaan ada. 5 jutaan. Ya maksud saya itu 2,5 UMP itu bukan gajinya langsung. Oke, kita selalu pola itu UMP. Jadi kalau dia gaji berapa dapatnya seperti 2,5 UMP. Ya, 2,5 UMP 5 jutaan. Kalau yang artikulat itu yang bisa sampai 6 juta Pak. Tapi kalau yang Sudah, kalau artikel itu 6 juta. Artikel itu 3,5 UMP. Itu yang ganti kan. Kita usahakan semua dengan 10 juta. ya, siap. Harus seperti itu. Tapi sanksinya bukan kasih 10 juta, itu ada hitungannya. Dia harus dapatnya seperti itu. Ya, lebih gede daripada pegawai. Pasti. Karena dia tanggung jawab nyawa orang banyak. Sampai Dia kalau pegawainya iri, silakan belajar bawa artikulatif jadi sopir. Harus seperti itu. Dan kita harus buat kan 2 kali putar berapa kali Pak, dihitung jamnya bawa itu off Pak. ya. Di Australia itu Pak. Kita jauh ya. Dia hitung jam-jam beroperasi, dia turun di halte yang mana, istirahat nanti. Kalau sopirnya banyak. Jadi kita nggak boleh berpikir ini rugi atau untung, jangan. Kita betul-betul harus bikin profesional. Sama seperti kereta api gitu loh Pak. Kita baca Pak Jonan sudah baca. Jadi Pak Jonan bilang sama BUMD, kalau nggak kasih saya naikin gaji semua, saya lepasin jabatannya nggak mau terima. Jadi kalau nggak mau kasih saya tolak. Tapi tegas 1 tahun mutasi 12.000 orang, pecat 440. Ini tegas ini. Nanti salah satu Transjakarta direktur SDM itu ada tukang pecat itu tadi saya minta. Dan saya minta Pak Jonan, saya minta yang tukang pecat, tukang mutasi orang di kereta api itu siapa? Mau nggak saya bajak dari PT Transjakarta? Jadi ya 2 kali lipat nggak apa-apa dulu. Karena saya bajak. Dan tugas Anda pecatin yang mana beres. Mutasi atau pecat. Dia udah biasa pasang badan. Masih diancam aja kan? Udah Pak, udah biasa Pak. Ya udah wawancara dia. Nah kita butuh orang seperti ini. Udah kasih gaji bagus, tanda macam-macam, pecat. Baru bisa di situ. Kok kereta api lebih susah Pak? Dia kalau motong rambu saja udah tabrak, udah namanya itu tabrakan dari istilahnya. Jadi nggak tabrak pun, kalau dia tidak ikutin udah nabrak dia. Nah, itu lebih ketat. Kereta lebih susah sebetulnya. Bus lebih mudah.
Kita tinggal disuruh bantu kawal aja, Pak. Karena ini promosi kita nih, kalau kita hitungan kita kayak PIK ya Pak ya. Kita bicara sama bos juga. PIK ini rata-rata pegawai kan pada nggak ada angkutan juga. Sebetulnya di PIK juga kelas menengah juga mau naik bus sebetulnya. Setengah mati juga Pak Pak. Apa Green Bay? Green Bay ini bisa 20-an ribu Green Bay. Nah, penghuni Green Bay itu mall juga itu. Baywalk itu. Baywalk itu ya. Nah ini semua target tuh. Malah saya kira busnya bisa nggak cukup nanti kalau dia tambah banyak, keperluan kan nggak bisa tembus kemudian. Kita mesti. Ini rencana awal. Ada itu PIK saya harap begitu gitu. Itu sebetulnya yang apa itu the goal of itu. Kalau hari biasa kan kosong gitu. Betul nggak? Hari biasa betul, banyak acara wedding Pak. Enggak kalau yang malam. Banyak. Maksud saya itu bisa pagi-pagi hak and right itu orang situ Pak. Hakim gitu ya Pak. Apa di yayasan sucinya gede itu Pak. Saya rasa-rasa sih orang nggak ada dia nganter drop aja di depan aja lewat ya. Jadi berhenti di mana nih? Pikir tadi pasar Pangeran, Putaran Suci, rumah sakit Pik. Oh dia nggak berhenti di situ ya? Dia harus berhenti di itu. Ada buat 90 halte kan tanda berhenti saja di ruko-ruko itu. Oh standar. Mulai beroperasi jam berapa? Kalau mau jam 11 malam, karena rata-rata restorannya bisa. Enggak di sini. Karena ini restoran pegawai-pegawainya terlalu banyak. Kita mau dorong dia untuk tes. Itu mau dorong itu. Kenapa ini Pak pasar ikan Merangke juga Pak? Itu nggak ada istirahatnya tuh sampai subuh jam 1, jam 2 juga orang. Ya kan terus. Dia orang naik kereta api sampai di Gambir itu malam atau apa jadi langsung. Ini kan daerah-daerah yang 24 jam sebenarnya. Kayak burung Gajah Mada daerah-daerah 24 jam. Jadi sebenarnya rubah sesuatu. Ya kan? Juga ada yang lain Pak, tanya aja. Yang berberapa? Bisa Pak ya? Belum selesai Pak. Track yang itu kan KL 11 ke 1, Kopami P02 dan Integrasi Busway 112. Nomor kendaraan P01 nomor kendaraan, Kopami 55 kendaraan. Jadi nanti kita tunggu Pak, biasanya mereka after that ada aksinya. Dia ada aksi. Pakai uji coba juga jangan gratis sebenarnya. Langsung bayar. Bayar, ini langsung bayar Pak. Langsung bayar. Tidak usah pakai gratis. Berapa nih? 6.000 Pak. Sama dengan Kopami yang baru. Iya, itu establisnya. Kalau mereka ribut, ya Anda naikin kelas Anda. Nah, atau begini, kalau dia ribut, Pak, ini yang mesti tegas dikirim tegasin aja. Ya. Periksa semua kirnya semua. Kalau nggak cocok begini, dikata itu. Ya. Tegasin aja. Potong. Pak, ini mau dibuka dulu. Nah, siapa tahu sudah ada kelanjutan. Ya, betul itu. Baik. Selanjutnya kedua Tanah Abang Kalibata. Powernya banyak sekali Pak. Dan kelasnya kelas menengah, powernya semuanya. Sehingga ini akan terserap sebagai tidak. Integrasi busway-nya bagus saja dengan 1 dan 9. Kalau sudah nyemplung ke 1 dan 9 kan bisa kemana saja. Koneksi antara moda dengan 3 stasiun Tanah Abang, stasiun Duku Atas, dan stasiun Kalibata. Jadi sangat baik secara integrasi. Menghubungkan antara perumahan, rumah sakit, kantoran, sekolah, universitas, dan pusat perbelanjaan. Rencana peluncurannya 5 Februari 2014. Dan juga sini rutenya berangkatnya dari Kalibata Mall atau Kalibata Studio ya. Terus TMP Kalibata muter di Kalibata masuk ke STEK, STEK itu Universitas Kokamega, masuk ke daerah perumahan DPR
nanti melewati jalan Perdata Rakyat, belok ke kanan ke Pasar Minggu, terus Tugu Pancoran, masuk ke halte busway sampai dengan Semanggi, belok ke kanan ke Sarinah dan berakhir di Tanah dan selanjutnya. Nah, abang langsung blok pergi ke stasiun ini. Stasiun Tanah Abang, Sanrutan, blokis kalau kamu buatkan halte Zebra Cross, jadi ada kanalisasi. Terus yang di stasiun kota kenapa belum dipakai ya? Stasiun baru udah ada kanalisasi. Di stasiun kota itu udah jadi kan? Oh, stasiun terminal Monas. Ya, supaya semua nggak bisa keluar ke jalan lagi. Itu masih sikat nih yang sebelah kanan. Kalau salah itu Bagus sih. Nah ini adalah rutenya. Kedua, bangkitannya ini menghubungkan pemukiman berkembang, bangunan padat dan rumah sakit dan lewati perumahan Pak. Di Perdatang itu dan kompleks PPLU banyak sekali kelas menengah yang nanggung. Mobilnya itu kelas menengah Pak, moral atau depan. Kalau dia jalan mau terus mendingan yang ini kan. Kalau rencana kita tuh kita betul mau cabut BBM subsidi untuk kendaraan pribadi. Ya. Itu hak yang gubernur untuk membuat surat menyatakan subsidi itu kan tadi ya dengan peraturannya kan. Nggak perlu minta izin menteri, kita gubernur yang putuskan untuk di DKI tidak ada lagi subsidi BBM untuk kendaraan. Motor masih oke, itu disiapkannya Pak. Kalau ada yang mulai jalan, kita kapan bisa kekumpul 3.000 baru mau beli. Itu lumayan tuh Pak kalau kita. Pak siswa semua kalau murah bensinnya kita. Kemarin kita coba itu Pak bisa lagi. Oh, dia itu udah pakai penumpang. Tahu banget sama metro ini kan? Turun kan ini. Ya, siap. Jadi ini kebetulan di sini ada pimpinan dari Kalibata City. Pak Kalibata City itu kemarin bersedia menyediakan tempatnya ya. Ini bisa masuk ke dalam langsung ke Dewa. Mangkal dalam kan. Jangan mangkal di luar. Jadi supaya tertarik orang sini Pak. Mangkal dalam. Terus dari situ juga Kalibata City masuk ke TNK Kalibata. Di Kalibata City itu berhubungan dengan stasiun kereta api. Halte TNK Kalibata, halte STEP ini mahasiswa. Stasiun kereta api ada pintu masuk ke dalam katanya. Maksudnya jangan di luar, nanti kontak kereta api bila perlu turunnya penumpang bisa langsung masuk ke dalam. Nah ini waktu sudah membuat terowongan jadi nggak apa-apa. Akan sudah ada SUP. Nggak ada kewajiban Bapak. Iya. Karena saya udah bicara Agung Podomoro kan ya. Betul. Iya. Sudah membuat terowongan. Sudah bikin belum Pak? Itu saya udah bicara sama Pak Alisman itu untuk yang supaya stasiunnya pindah juga biar ekornya itu tidak. Betul Pak, peronnya diperpanjang. Ya. Betul. Tidak sekali ya nanti untuk investasi segala macam. Karena menjalan kaki kan tidak. Ya, baik. Jadi orang naik kereta itu nggak usah keluar jalan lagi bikin macet ya. Sampai ke otak betul. Bisa lah ya. Tahun ini Pak ya. Bisa Pak, karena kita masih penyempurnaan SPPT dulu Pak. Ada Pak Buai. Kewajiban kita. Saya kepala biro saya yang. Nah, kalau mau ini mesti ada kalau Pak masih ada. Ini masih ada sedikit Pak ya. Jadi haltenya Stepi, halte Pengadangan Barat. Nah Pengadangan Barat ini kompleks perumahan Pak. DPR, Masjid Arno juga tuh haltenya banyak sekali penumpangnya. Nah mulai di nomor 6 ini sudah keluar di halte MTU, Pacoti, halte Sukarnahati, halte Karet, halte Setiabudi, halte Duku Atas, halte Tosari, Saruna, Beni, Rumah Sakit Kemuliaan, halte Sarabang, dan halte Jati Baru. Begitu pula sebaliknya. Jadi data rutenya ini 15 km, waktu tempuhnya 120 menit Pak. Peak time 80 menit off peak time. Headway-nya 10 menit, kebutuhan armada dan sebagainya. Nah ini sangat fleksibel Pak, begitu penumpangnya banyak, tentunya bisa kan. Trayek yang bersinggungan, nah ini cukup berat nih Pak. Metro Mini 640, Kopaja nomor 2, Kopaja 19, Kopaja 57 dan 6. Saya sudah katakan yang berangkat koordinasi kemarin bahwa beda pelayanan beberapa katakan ada tarifnya Ini kerasnya lebih tinggi. dan ini juga masuk dari daerah sedikit ke perumahan kalau dia kan di daerah sana dan beliau itu memang tidak dilalui busway, tidak dilalui busway. Kita ini kan tidak pernah keluar ke jalur lambat.
2.000 silakan. 3.000 sudah. 3.000 sekarang. Tapi sekarang itu bisa tegas juga kalau dia jalannya kotor tidak sesuai. Ada nih. Justru juga kalau sudah SPM kita berjalan di depan karena sangat ketat. Iya, nggak bisa toleransi lagi. Toleransi. Main demo kan. Iya. Kalau demo, kalau bakar macam-macam tidak lain. Nah ini ada tadi sudah ada sosialisasi. Dinas Perhubungan Prof DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi program terkait pembangunan sejak Maret 2013. Jadi kita sudah sosialisasikan seperti Pak Gus, Pak katanya belum sosialisasi, padahal sudah berkali-kali juga. Waktu itu juga tidak sosialisasi. Ya kalau sudah berlangsung sekian lama masih belum sosialisasi juga. Hasil kajian dari pusat TS telah dilaksanakan pada Agustus 2019 terhadap seluruh perkara umum. Sosialisasi terhadap listrik sepanjang kedua tersebut telah dilakukan pada hari Selasa 24 Januari 2014. Sebagian operator mendukung program tersebut, namun sebagian lain menolak karena dianggap akan mengalami operator. Ini saya rasa sudah cukup. Perbandingan antara existing dengan BKTB. Ini secara ada jelas reguler, ekonomi dan mode non asing. Kalau BKTB di kota integrasi busway ini kan non ekonomi, high tech berasing. Jadi artinya dari tarif sudah berbeda. Dua jenis operasinya di luar lajur busway. Kali ini BKTB integrasi dengan busway. Pembayaran nggak bisa dengan sistem bisa. Nah dibuat bisa nggak bisa berbeda. Bisa. Habis ini langsung ke pesawat. Ini Di bis itu masih ada. Iya. kita dari Singapura. Di bus. Pengelolanya pemerintah di swasta. Kalau yang existing, kalau BKTB ada Transjakarta, tarifnya tarif ekonomi sesuai peraturan gubernur itu. Kalau BKTB itu tarif non ekonomi hanya Rp80. Sistem operasi konvensional. Kalau BKTB itu terjadwal. Apa namanya BKTB? Bus. Bis kota seperti APBD, angkutan pembatasan berintegrasi. Ini bis kota berintegrasi. Bedanya kalau angkutan dari pinggiran luar Jakarta, kalau ini dari pinggiran Berarti kalau bus sudah cukup, yang pinggiran itu nggak boleh masuk lagi di APBD itu. mungkin tapi itu membantu pembatasan. Untuk mereka langsung. Iya. Sekarang ini banyak. Jadi ngurangin. Saya kurang dulu. Beban jalan. Nanti ada sudah bisnis sendiri kan. Jadi harapan kita PT Transportasi Jakarta ini akan menguasai seperti Singapura. Ya swasta kalau mau ya silakan ikut satu payung. Kita mau seperti itu. Transportasi Jakarta seperti itu maksudnya. Dia yang ngatur. BKTB ini berjadwal non-storan dan hanya berhenti di dalam yang siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang dari perumahan kalau boleh saya pikir Bapak harus bantu mulai promosi. Nah bila perlu pelepasan itu upacara dibuat di perumahan di Kalibata City sama di Peak West Market itu. Ya kan? Kalau Pak Buk tidak mau, nanti yang di Peak mungkin saya mau untuk kan pasar ramai kan pagi itu gitu. Jadi kita bisa untuk ngajak, jadi Bapak harus bikin sesuatu bisa. Baik, coba kita pertimbangkan Pak ya. Masukan Bapak. Yang ditargetkan nanti Kecuali Jumat pertama jam bulan. yang ditargetkan berapa perumahan Pak nanti? Kan ini baru 2, nanti targetnya berapa perumahan? Kelapa Gading udah mulai ya? Kelapa Gading Kopami. Dia masih Ya kita bisa masuk ke situ loh. ya. Dari Kelapa Gading Mangga 2 itu. Tambah lagi Tarifnya Pak Rp6.000. sudah termasuk berapa ya Pak? Hitungan cukup. Kan masih ada 300-an itu kapan dikasih? Sopirnya nggak ada. Kalau lowongan sakit Itu kan bukan. kan BLU Transjakarta sekarang kan masih Sudah dalam aktif pengelolaan. lagi 3,5 Nah, kalau yang Transjakarta kan pakai operator. Kalau yang ini pakai operator atau gimana? Untuk buat pramudinya bagaimana? Jadi kita yang terrekrutmen sendiri gitu. Proyek teman-teman yang Pak ini sudah ada uji coba atau belum?
udah beroperasi. Dari Besok Rabu ada operasi masih terjadi. resmian. Karena kita jalan-jalan aja. Hari Rabu ya Pak? Kajian demand-nya ada ya Pak? Tergantung kalau hari punya saya Kajiannya. ada kegiatan banyak. Kalau menurut kajian demandnya berapa itu Pak? Potensi Rute itu Pak. Potensi penumpang itu Kita kan selalu lihat bertahap. berapa gitu. Nggak bisa kita harapkan langsung Ya. kayak Lima yang udah aplikasi lewat kita kan bertahap kan. kita tahu kan mereka lewat seperti apa. Ya mungkin demand awal dari estimasi pergerakan perjalanan sementara Pak. Kira-kira bisa berapa? Bukan demandnya yang jadi perhatian, tapi daerah keberangkatannya itu karena tadi Pak Wak sampaikan di pusat perumahan itu sangat membutuhkan angkutan. Atau mungkin Mereka itu kira-kira- terpaksa sebenarnya. Atau mungkin kira-kira berapa orang yang akan switch dari mobil pribadi sendiri dengan adanya itu Pak? Setiap 10 menit dia berangkat lebih. Jakarta kan Oh nanti terbuka bisa dibuka. Itu sama. bagaimana dia menggunakan pintu kiri ke kanan. Dari dulu juga APD nya udah dibuka. Dari dulu bisa dilihat Memang nggak seperti kepada yang lama Pak. Kan Nanti juga sama kok kalau dilihat setelah dari kita juga sama-sama buka. Malah kita bisa lock, besok kita akan buka supaya begitu ada kasih tahu dia tidak pantas. Kita justru pengen, itu kan banyak orang masukin surat. Nanti orang akan bikin surat pada kami kan ini tidak pantas dihibahin segala macam. Kami langsung lock. Begitu kami kunci udah nggak bisa diambil. Itu nggak masalah. Pak, untuk yang pengungsi menolak beras, mie instan itu gimana Pak? Maksudnya koordinasi dari dinasnya dorong orang menyalurkan bantuan syarat fungsinya itu melalui gratis. Ada koordinasi sama warga juga nggak Pak? Harusnya ada ya lurah semua. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak? Nol nasi bungkus dan mie instan. Karena mungkin nggak cocok sama makanannya. Mereka maunya lebih yang Mereka mau yang mentah, beras, apa segala macam gitu kan. Ya Indomie ya kita susah, namanya nggak darurat kan. Kita susah lah kalau soal kayak gitu. Kalau soal selera susah. Kalau saya mau minta kentang kan repot juga. kalau untuk menarik warga biar membantu mengungsi gimana Pak agar bantuannya sampai ke mengungsi? Praktek di lapangan susah. Kalau mau tuh kita minta terkonsentrasi. Tapi mereka nggak ada yang mau kan. Nah kalau nggak ada yang mau kan susah. Sekarang kita mau pindahkan pun sebagian udah menolak pindah gitu dalam Maisuru. Baik kita cuma minta sekarang mengalah deh lebar 20 meter aja. Ngalah 20 meter mundur dari sungai, Kampung Duri, nggak usah dulu, Kampung Pulau aja. Kasih kita dulu. Nah kalau kita udah lakukan Kampung Pulau yang sebelah timur ini, Jakarta Timur, kita akan buktikan bahwa tidak akan banjir lagi. Ayo ngalah dong, kasih kita 20 meter gitu. Iya kan, kalau enggak itu saya bilang, sampai kiamat juga nggak selesai banjirnya. Kecuali Anda mau ngalah buat saya 20 meter gitu loh. Mau sampai kiamat diprotes haji lu loh Pak. Iya, itu haknya beliau kan. Mungkin beliau hanya baca judulnya kan. Enggak baca beritanya Pak. Baca isinya. Maklum kan, biasanya kan orang mungkin malas baca semua kan. Berarti salah yang bikin judul Pak? Bikin judul supaya banyak orang yang mau hitnya tinggi. Tahu aja. Mungkin soalnya begitu kan. Nah, ini ada pemikiran baru dari Dosen Tarumanegara Sosiologi. Kira kan mengantisipasi keterbatasan dan banyak resistensi dari warga yang di Kalibata. Bagaimana kalau mendirikan dusun atau pemukiman di atas das? Memang ini agak kontroversial. Itu udah saya masuk udah ada desainnya saya. Saya udah ada desain di atas Ciriwung 28 lantai. PO pusat nggak boleh kan? Kita udah punya desain untuk parkiran di belakang Hotel Grand Indonesia di atas sungai, masih bisa dikeruk. Gak boleh katanya, itu masalahnya. Ya kan, jadi kadang-kadang itu yang tematik kayak gitu, untung gak ada kita bangun di Kampung Nelayan, termasuk yang di daerah Tambora dan Tamburan juga udah ada. Jadi kita udah punya ngangkang gitu di atas sungai Ciliwung. Namanya ngangkang dong. Namanya apa? Iya Pak. Kalian ini selalu cari kata-kata yang apa? Iya Pak. Lumayan dapat medali Kopassus. Ngapain aja Pak? Penghargaan beliau ke anak-anak 3. Yang beliau kan naikkan dari kolonel terus ke brigjen juga ada selalu dapat 1 kan. Apa dibagi-bagi gitu? Ada anak. Karena dia dengar anak saya mau jadi tentara. Jimat ya Pak? Jimat
motivasi gitu Pak? Iya, dia untuk motivasi gitu, jadi Kopassus kan. Oh, jadi kemarin Bapak bawa anak Bapak atau? Bawa anak. Oh gitu, sekeluarga? Keluarga. Apa sekeluarga? Menunya apa Pak? Macam-macam ya. Ada dari tukang masak di sana ada apa spaghetti ya. Spaghetti ya. Spaghetti. Enak. Terus ada sayur padang, rendang, ayam, terus ubi, apa daun ubi, daun singkong. Terus kalau Pak Prabowo ada membawa siapa gitu figur perempuan yang mungkin mendampingi? Enggak. 2014 Pak. Iya. 2014. Pemenangan presiden itu Pak. Sebenarnya cuma tugasin saya tetap jadi Gubernur. DKI aja. DKI 1 Pak. Mau tergantung Bu Mega. Kalau menurut Pak Prabowo kan nggak mungkin lah Pak Ibu Mega kasih ke Pak Jokowi maju. Disuruh jadi mata-mata Pak Prabowo nggak Pak? Mata-mata buat Pak Gubernur gitu. Pak, jadi menurut Pak Prabowo Pak Jokowi nggak bakal maju dari 1? Bisa aja maju dari satu lewat partai lain, tapi kita nggak tahu. Oh, tapi Pak Prabowo prediksi nggak bakal maju. Tapi saya bilang sama beliau, jujur aja saya nggak pernah dengar Pak Jokowi bakalan maju. Saya sudah sampaikan ke beliau, Pak Jokowi tidak mungkin maju RI 1 kalau tidak pakai PDI Perjuangan. Karena beliau sangat setia sama PDI Perjuangan itu aja. Itu yang disampaikan Pak Jokowi. Itu yang disampaikan Pak Jokowi ke Bapak. Enggak, itu aku ngarang sendiri. Aku tebak sendiri. Aku hampir tiap hari ketemu kan telepon di sekalian pasti seperti itu. Pak kalau Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo. Pak Jokowi jadi wapresnya Bu Megawati aja nggak mau kali saya juga nggak setuju. APBD masih Mendagri. APBD masih di Mendagri. APBD tinggal tunggu aja. Masih di Mendagri Pak. Tinggal tunggu, oke. Kita udah ada sistem udah di lock kok. Sekarang posisi kita yang ibadah itu lock semua. Nah kita tinggal buka aja yang mana. Pak minta angpau Pak. Udah sekat ampaunya udah lewat. Ke rumah enggak angkot. Selamat tahun baru Pak. Tahu aku sifat saya ini apa? Apa Pak? Tambah gemuk kamu. Oh iya. Fungsi kamu supaya tambah gemuk fat. Oh iya. Fat chai itu ada dua terjemahan. Kalau bahasa kek bisa pot choy juga kan? Pot choy itu lu bisul. Jadi kamu mesti ngejanya mesti hati-hati.